Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar puasa kita tidak formalitas, agar puasa kita benar-benar bernilai, berharga di hadapan Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, luruskan niat kita. Kita berniat melakukan puasa adalah semata-mata lillah, bukan untuk diet, bukan juga puasa tahunan, tapi benar-benar hadirnya Ramadan itu adalah mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini semata-mata harus mengabdi beribadah kepada Allah melalui ibadah saum dengan murni lillah. Banyak keterangan yang menyinggung persoalan itu. Salah satunya adalah sabda Rasul, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis itu bermakna bahwa barang siapa orang yang berpuasa atas dasar iman dengan penuh perhitungan dan hanya mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Allah mengampuni dosa itu gampang buat Allah kalau kita mau memohon ampunan kepadanya. Dan ampunan ini bisa datang secara otomatis jika kita benar-benar melakukan ibadah saum hanya semata-mata mengharap ridho Allah, hanya semata-mata kita karena Allah. Oleh karena itu, niat ini sangat menentukan jadi tidaknya puasa kita. Kemudian kita tanya, apakah kita hanya berpuasa formalitas? Na'udzubillah, kita tidak mau. Kita berpuasa dilandasi dengan semata-mata lillah, mengharap ridho Allah, dan yakin dengan itu maka puasa kita akan diterima di sisi Allah. Yang kedua, agar puasa kita benar-benar jadi tidak formalitas, jaga lisan. Jaga lisan. Jangan sampai lisan kita melahirkan dosa, menimbulkan dosa. Jaga kata-kata dengan baik. Jangan bergibah, jangan berdusta, jangan marah yang berlebihan. Berkatalah dengan baik, dan orang mendengar kata-kata itu dengan nyaman, dengan tenang, dengan khusyuk. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa Allah tidak butuh dengan laparnya dan hausnya orang yang berpuasa jika dia tidak bisa menjaga lisan, jika dia berdusta atau berbohong. Oleh karena itu, jangan rusak, jangan nodai puasa kita dengan lisan kita yang tidak terjaga. Yang ketiga, jaga hati dan pikiran. Sumber dosa itu adalah dari hati. Oleh karena itu, jika kita bisa menjaga hati dan pikiran, maka saya sangat yakin bahwa amal kita itu akan terbimbing dengan baik. Oleh karena itu, kita jangan pernah iri kepada orang lain, jangan pernah dengki, jangan pernah suudzon. Sekalipun kita dicaci maki, kita dimarahi, kita dibentak, kita terima dengan hati yang tulus. Kenapa demikian? Allah Maha tahu sesungguhnya apa yang ada dalam hati kita. Jika kita benar-benar ikhlas menerimanya, jika kita benar-benar hatinya bisa terjaga dengan perbuatan yang tidak baik, maka sangat yakin hati itu akan menggiring kita
membawa kita untuk bisa beramal dengan baik. Yang keempat, perbanyak amalan yang baik. Contoh, perbanyak tilawah, perbanyak zikir, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Allah berikan di luar bulan Ramadan, tetapi di dalam bulan Ramadan Allah memberikan kelebihan, melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, manfaatkan keadaan bulan Ramadan ini, situasi kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu dengan memperbanyak amalan yang baik. Yang kelima, rasakan kondisi kita sedang puasa itu sangat lemah. Ini juga harus melahirkan perasaan yang lebih dari itu semua, bahwa kita ini di hadapan Allah itu adalah manusia yang lemah, yang tidak berdaya. Dampak saum ini harus melahirkan perasaan itu, bahwa kita tidak berdaya. Sekalipun kita punya tenaga, bisa melakukan apa saja, tetapi maknanya itu, kelemahan yang kita rasakan saat melaksanakan ibadah puasa itu harus melahirkan perasaan yang lemah kita di hadapan Allah. Jika kita berpuasa melahirkan perasaan itu, maka saya sangat yakin insya Allah puasa kita akan bernilai bermakna di hadapan Allah. Yang berikutnya, agar puasa kita tidak formalitas dan bisa bernilai, evaluasi setiap kita telah melaksanakan ibadah saum. Satu hari kita saum, evaluasi saat itu juga, apakah kita semakin baik di hadapan Allah? Apakah kita semakin baik kepada sesama manusia? Apakah kita semakin empati kepada orang fakir, orang miskin, orang yang membutuhkan? Ini penting. Setiap satu hari kita melaksanakan ibadah saum, mari kita evaluasi satu hari saum itu, apakah hari ini ketika kita melaksanakan saum telah bertambah tentang kebaikan-kebaikan kita. Ini penting dilakukan, karena tanpa evaluasi, tanpa muhasabah tentang puasa yang kita lakukan, kita akan sangat jauh dari maknanya berpuasa yang bernilai dan berkualitas. Pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali itu ceramah singkat atau kultum yang bisa saya sampaikan. Lebih daripada itu sesungguhnya yang saya ingin sampaikan, tetapi barangkali dengan apa yang saya sampaikan itu walaupun singkat, jika kita benar-benar bisa memaknainya, maka saya sangat yakin puasa kita akan bernilai berkualitas.